pagi. Perkenalkan, nama Ibu Leni Julitawati Sinaga. Ibu sebagai Kepala Sekolah SMA Cerdas Bangsa, dan di sini Ibu mengajar bidang studi biologi. Ibu sangat senang kalian semua bisa mendaftar di SMA Cerdas Bangsa. Walaupun kita belajarnya masih lewat online, daring, Ibu sangat mengharapkan kalian semua bisa serius belajarnya dan sungguh-sungguh. Ya, jadi mari kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan, tetap stay at home, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang sehat. Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran biologi pada pertemuan kita yang pertama. Siap-siap untuk menyimak pembelajaran dari Ibu. Selamat pagi, selamat belajar. Ibu, sekarang kita masuk ke materi ruang lingkup biologi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di ruang lingkup biologi? Yaitu yang pertama, apa sih itu biologi? Nah, yang kedua, mengapa kita harus belajar biologi? Yang ketiga, cabang-cabang biologi, apa saja yang dipelajari? Nah, oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Sebutkan objek kajian biologi. Apa manfaat dan bahaya biologi? Sebutkan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Tapi pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari apa itu biologi, mengapa kita belajar biologi, bagaimana ciri-ciri makhluk hidup, dan cabang-cabang ilmu apa saja yang dipelajari dalam biologi. Nah, perhatikan, biologi yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya life, and logos itu knowledge. Nah, jadi bios itu adalah hidup, logos pengetahuan. Nah, jadi maka dapat kamu simpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup serta kehidupan yang berkaitan dengan makhluk hidup, termasuklah lingkungan. Nah, lingkungannya itu ada dua kan? Yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, lingkungan biotik itu adalah lingkungan yang hidup, sedangkan abiotik adalah lingkungan yang tidak hidup. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar biologi? Nah, biologi itu kan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Jadi dengan kita memahami biologi, maka kita diharapkan dapat memahami diri kita sendiri dan kehidupan sekitar kita. Diharapkan juga kita dapat menyelesaikan berbagai masalah dan lebih bijak lagi terhadap lingkungan. Nah, jadi biologi ini merupakan ilmu tentang kehidupan. Ya, jadi ciri-ciri biologi sebagai ilmu apa saja? Yang pertama, objek kajiannya berupa benda-benda konkret, yang artinya nyata, dapat dilihat. Berdasarkan pengalaman empiris. Nah, jadi biologi itu kalau menggunakan cara berpikir, maka dia bersifat logis. Kalau biologi itu dikaji menggunakan metode ilmiah, hasil kajiannya bersifat objektif. Nah, hasil kajian bersifat universal, artinya berlaku secara umum. Nah, ruang lingkup biologi, apa saja ruang lingkup biologi? Yaitu yang pertama, objek kajian biologi. Nah, objek kajian biologi ini terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, organisasi kehidupan mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas,
ekosistem, dan terakhir biosfer dalam tangga berikut ini. Nah, itu kamu perhatikan dimulai dari molekul. Nah, molekul ini adalah atom-atom yang membentuk sel. Nah, jadi sel adalah kesatuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi contoh daripada sel ini, sel multiseluler dan uniseluler. Jadi sel yang sejenis yang memiliki bentuk, ukuran dan fungsi yang sel yang sama, inilah yang membentuk jaringan. Nah, jaringan misalnya pada tumbuhan, jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim. Sedangkan pada hewan misalnya jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Nah, sekarang jaringan itu yang akan membentuk organ. Jadi organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda yang membentuk struktur dan fungsi untuk mendukung sistem tertentu. Contoh organ pada tumbuhan, akar, batang, daun, biji, buah, bunga. Sedangkan pada hewan atau manusia misalnya mata, telinga, hidung, mulut, paru-paru, ginjal, empedu dan lain sebagainya. Nah, jadi kumpulan daripada organ ini yang membentuk sistem organ. Nah, sistem organ itu adalah kumpulan dari organ-organ yang menjalankan sistem tertentu. Misalnya sistem pencernaan, kalau pada hewan atau manusia ya nak, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, sistem gerak. Nah, sedangkan pada tumbuhan ini misalnya sistem pengangkutan, ya. Nah, selanjutnya dari sistem organ ini akan membentuk organisme atau individu. Nah, organisme ini adalah unit tunggal yang berada di lingkungan meliputi makhluk hidup uniseluler atau multiseluler. Misalnya seekor ayam, seekor tikus, sebuah pohon mangga. Nah, itu adalah organisme atau individu. Nah, kumpulan dari beberapa organisme tapi yang sejenis. Misalnya 10 ekor kerbau, 10 kucing, 5 pohon mangga. Nah, itu disebut dengan populasi. Nah, selanjutnya populasi ini akan berkumpul, tapi beberapa jenis populasi yang berbeda. Misalnya ada populasi kerbau, ada populasi kambing, ada populasi capung, ada populasi rumput. Nah, ini berkumpul dalam satu tempat disebut dengan ekosistem. Ya. Jadi ekosistem ini adalah kumpulan berbagai macam komunitas. Ya, itu yang membentuk ekosistem. Nah, kumpulan dari beberapa ekosistem akan membentuk bioma. Nah, bioma contohnya bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, tundra, taiga, savana, dan lain lagi. Nah, akhirnya bioma ini yang akan berkumpul membentuk namanya biosfer. Oke. Nah, ini contoh dia molekul, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Ini gambarnya ya nak. Nah, ini individu, populasi, ini kan kumpulan yang sejenis, manusia kan. Nah, lalu ini komunitas dan ekosistem. Ini bioma gambarnya. Lalu biosfer. Oke. Nah, sekarang inilah yang Ibu jelaskan tadi, objek dan permasalahan biologi yang dimulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Silakan kamu baca nanti pelan-pelan sesudah yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke cabang-cabang ilmu biologi. Perhatikan, itu ada genetika, ada sitologi, ada yang namanya zoologi, ada namanya botani, ada histologi. Nah,
Genetika ini adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunan. Sedangkan sitologi cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Zoologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan. Nah, kalau gambar yang Ibu buat itu kan burung. Spesifiknya lagi ada namanya ornitologi. Itu khusus untuk burung. Nah, botani ini adalah cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Dan histologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya virologi. Virologi ini adalah cabang biologi yang mempelajari tentang virus. Mikologi, cabang biologi yang mempelajari jamur. Entomologi, cabang biologi yang mempelajari tentang serangga. Oke. Nah, ini dia beberapa jenis cabang-cabang biologi yang mengkaji tingkat organisme. Silakan kamu baca pelan-pelan. Oke. Nah, ini dia ya. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Kita adalah makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dari ketiganya ini ciri-cirinya ada 14. Memiliki susunan tubuh yang spesifik, bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak atau bereproduksi, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, pembongkaran dan penyusunan zat dalam tubuh atau mengalami metabolisme, mengeluarkan zat-zat sisa atau ekskresi, pengaturan keseimbangan tubuh, penyesuaian diri terhadap lingkungan atau adaptasi, pengangkutan zat dalam tubuh, transportasi, mempunyai alat pewarisan sifat yaitu gen, mengalami perubahan tubuh seiring perubahan kondisi, waktu dan tempat yang disebut dengan evolusi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, materi kita. Kita bertemu kembali minggu depan. Ibu harapkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini kamu catat dalam buku catatanmu. Siapkan buku catatannya dalam bentuk jurnal yang besar ya nak. Nah, jadi sampai ketemu minggu depan, tetap semangat belajar. Oke, selamat pagi.